Kabupaten Bogor adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat yang letaknya sangat strategis, baik sektor lokal, regional, maupun nasional. Lokal memiliki alam yang luar biasa, regionalnya Jabodetabek Jur, dan nasionalnya sebagai penyangga ibu kota DKI Jakarta. Konservasi berkenaan dengan posisi geografis di bagian hulu dalam tata air, serta pengembangan pertanian khususnya hortikultura. Kabupaten Bogor beriklim tropis dengan curah hujan cukup tinggi dengan luas wilayah 298.083,30 hektar. Jumlah penduduk sampai tahun 2012 berdasarkan estimasi BPS, Kabupaten Bogor mencapai 5.077.210 jiwa dan ini sangat heterogen atau bermacam-macam. Sebagian penduduknya adalah komuter hilir mudik Bogor-Jakarta untuk berbagai keperluan. Kebijakan rencana pengembangan Kabupaten Bogor dalam implementasinya berpedoman pada 3 hal pokok, yaitu visi dan misi Kabupaten Bogor, karakteristik wilayah dan tujuan penataan ruang wilayah nasional, sedangkan kebijakan rencana pengembangan kota sendiri terbagi atas 2 hal penting, yaitu struktur ruang dan pola ruang. Visi dan misi Kabupaten Bogor. Visi, Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Misi, yang pertama, meningkatkan kesolehan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata. Yang ketiga, meningkatkan integrasi, koneksitas, dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang kelima, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Batas-batas wilayah. Wilayah utara Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang. Wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Strategi pembangunan. Strategi pembangunan di Kabupaten Bogor didasarkan pada 3 wilayah arah kebijakan, yaitu wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Wilayah barat mengedepankan strategi percepatan keseimbangan pembangunan antar wilayah, meliputi investasi pemerintah, pemberian insentif, dan kemudahan perizinan. Wilayahnya meliputi 14 wilayah kecamatan, mulai dari Kecamatan Dramaga, Kecamatan Campea, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Lewiliang, Kecamatan Lewisadeng, Kecamatan Cikudeg, Kecamatan Nagung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Parung Panjang, dan Kecamatan Tenjo. Arah pembangunannya difokuskan pada agroindustri dan agribisnis, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, agrowisata dan ekowisata, sarana dan prasarana, perhubungan ke sentra produksi dan daerah tertinggal, perkebunan inti rakyat, dan pelestarian daerah resapan air. Wilayah tengah mengedepankan strategi pengendalian pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, pengendalian alih fungsi lahan, optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Wilayahnya terdiri dari 19 kecamatan, yakni Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Kemang, Kecamatan Ranca Bungur, Kecamatan Tajur Halang, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Citerep, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cigombong, dan Kecamatan Babakan Madang.
Arah pembangunannya difokuskan pada permukiman industri, pariwisata, kegiatan jasa dan perdagangan, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana wilayah, sarana dan prasarana produksi, koleksi dan distribusi, serta pelestarian daerah resapan air dengan rencana akan dibangunnya Waduk Ciawi yang terletak di Kampung Cibogo, Desa Cipayung. Wilayah Timur lebih mengedepankan strategi pemantapan keseimbangan investasi pemerintah, swasta dan masyarakat, optimalisasi pertanian lahan basah dan lahan kering. Wilayahnya meliputi 7 kecamatan yakni Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cilengsi, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Cariu, dan Kecamatan Tanjung Sari. Arah pembangunannya difokuskan kepada permukiman, industri manufaktur dan jasa perdagangan, diversifikasi pertanian, pariwisata, ekowisata, sarpras produksi, koleksi dan distribusi, sarpras perhubungan ke sentra produksi dan daerah tertinggal. Sejarah terbentuknya Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor terbentuk dari pengembangan Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Setelah melalui beberapa perubahan, maka berdasarkan pada Perda Kabupaten Bogor nomor 11 tahun 2008 tentang pembentukan dinas daerah di mana sesuai Perda tersebut, nomenklatur dan Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. Untuk menata pembangunan Kabupaten Bogor harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah, RT/RW Kabupaten Bogor dan mengatur kota secara menyeluruh. Implementasinya berpijak kepada kondisi kawasan yang sebenarnya agar dapat tercipta kenyamanan hidup warga dan meningkatkan produktivitas yang berkesinambungan bagi masa depan serta menarik minat investor. Visi dan misi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Visi, terwujudnya penataan ruang dan pertanahan yang tertib dan berkelanjutan menuju Kabupaten Bogor termaju. Misi, yang pertama meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang partisipatif. Yang kedua meningkatkan kapasitas sumber daya dan sistem informasi tata ruang dan pertanahan. Yang ketiga, meningkatkan tertib administrasi dan penggunaan tanah dalam mewujudkan catur tertib pertanahan. Tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi di bidang tata ruang dan pertanahan serta tugas pembantuan. Fungsi yang pertama, pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan tata ruang dan lingkungan. Yang kedua, pelaksanaan pelayanan pemberian perizinan dan pelayanan umum serta ketatausahaan. Yang ketiga, pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang berkaitan dengan perizinan pada DTRLH. Yang keempat, pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas. Sub-bidang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor memiliki beberapa bidang meliputi bidang perencanaan ruang, bidang pemanfaatan ruang, bidang pertanahan, dan bidang pengawasan dan pengendalian. Adapun program kerjanya meliputi peningkatan sarana dan prasarana, kapasitas aparatur, juga peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pembangunan sistem pendaftaran tanah dan penataan penguasaan pemilikan dan penggunaan serta pemanfaatan tanah. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun terakhir meliputi penyusunan naskah akademis RDTR dan ZR, rencana pengembangan Cibinong Raya, RDTR Cluster, updating database, IPPT, ILOK dan seed plan, sertifikasi aset Pemda, Proda, penelusuran alas hak dan PBT, pengukuran bidang tanah jalan PPT atau Puncak 2, dan pengawasan pemanfaatan ruang.
Perencanaan tata ruang memerlukan instrumen yang meliputi rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang, serta pengendalian ruang meliputi peraturan zonasi arahan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Dengan regulasi ini, maka pemerintah memiliki kewenangan dalam melakukan intervensi atas segala aktivitas yang terjadi dalam ruang kota. Juga menunjang perannya dalam pengendalian pertumbuhan kota, karena pengisian ruang kota hampir 90% dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha. Cibinong Raya adalah untuk menyusun perbaikan naskah akademis RDTR Kota Cibinong yang dilengkapi dengan pedoman operasional pelaksanaan pembangunannya berupa peraturan zonasi atau zoning regulation. Adapun wilayahnya meliputi 6 wilayah kecamatan, diantaranya Kecamatan Cibinong, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Tajur Halang, Kecamatan Citerep, Kecamatan Sukaraja, dan Babakan Madang. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah rumusan arahan pemanfaatan ruang rinci di Kota Cibinong berupa materi rencana detail tata ruang Kota Cibinong yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya. Sasaran yang hendak dicapai terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang menghasilkan RDTR Kota Cibinong, tersedianya peraturan zonasi atau zoning regulation yang meliputi zoning text dan zoning map sebagai instrumen dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi RDTR Kota Cibinong. Sebagian besar tanah di Kabupaten Bogor berasal dari tanah partikelir, eigendom atau bekas tanah Belanda. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, maka tanah partikelir dihapus untuk dikembalikan menjadi tanah usaha. Kewenangan pertanahan yang dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten berdasarkan Kepres 34 Tahun 2003, diantaranya adalah pemberian izin lokasi, pengadaan tanah untuk pembangunan, penyelesaian tanah sengketa, tanah garapan, tanah abstain, tanah ulayat, dan tanah kosong, penetapan subjek dan objek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum, pemberian izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten atau kota. Salah satu produk bidang pertanahan diantaranya adalah PRODA. PRODA adalah program daerah untuk sertifikasi tanah masyarakat secara gratis. Tanah yang bisa diprodakan adalah tanah milik atau bekas hak milik adat, bukan tanah garapan yang dibuktikan dengan surat-surat keterangan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan pembuatan sertifikat tanah. Sasaran PRODA adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki tanah kurang dari 2.000 meter persegi. Untuk menjadi anggota PRODA dapat mengusulkan ke desa untuk disampaikan pada acara Musbangdes dan Musrembang dengan cara melengkapi surat-surat kepemilikan tanah. Permasalahan strategis yang saat ini berkembang diantaranya adalah penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara hierarkis dan sistematis. Belum semua wilayah kecamatan mempunyai produk perencanaan, perlu penyusunan rencana tata ruang wilayah baru. Berkaitan dengan rencana pembentukan Kabupaten Bogor Barat, perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang khususnya pada wilayah pertanian dan kawasan konservasi air atau hulu. Pentingnya sinkronisasi perencanaan pada wilayah perbatasan baik antar kecamatan, kabupaten dan provinsi, penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah, penertiban dan permasalahan konflik atau sengketa pertanahan di beberapa desa dan HGU di beberapa perusahaan baik dengan masyarakat maupun dengan penguasa tanah. Arah kebijakan pembangunan ditempuh melalui peningkatan penataan ruang wilayah kota dan kawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan